Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha wa fi umrina wa bi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bermula halaman 21 baris ke-7 dari bawah dalam kurung bermula. Bermula air yang mengalir. Ini kisah semalam yang banyu karena najis lah sambungannya. Bermula air yang mengalir hukumnya seperti air yang tenang jua. Nah itu maksudnya bertambah hukumnya. Bermula air yang mengalir hukumnya seperti air yang tenang jua pada sekalian tafsil. Arti tafsil itu yang terperinci. Yang tersebut itu yakni maksud hukumnya sama apa saja, yakni yaitu apabila jatuh najis ke dalam satu jariyah, itu boleh dibaca jariyah, boleh dibaca jiryah. Satu jariyah daripada sekalian jariyah yang mengalir itu, maka ditilik. Jika ada air yang satu jariyah itu kurang daripada 2 kullah, maka air itu jadi najislah, sama ada ia berubah atau tiada. Dan jika ada ia jariyah tadi 2 kullah atau lebih, maka tiadalah ia najis, melainkan apabila ada ia berubah. Titik di situ. Ini kisah banyu mengalir. Itu di situ ada jariyah. Jariyahnya kayak ini nah. Ada sungai. Di higa-higa sungai ini tuh di pinggir-pinggir sungai. Kan kayak papantaian ya lah. Bisa cakai bersungai mengalir ke situ nah. Nah, sebelah sini dan sebelah sini kan pantai tepi loh kok. Nah, sungai ini nih karena bisanya berdalam banyunya, bisa bersurut, bilanya berdalam banyunya kadang limpas ke pinggir, bisa ke pinggir sebelah kanan atau pinggir sebelah kiri. Nah, bilanya limpas mau kadang mau mengalirnya. Nah, mengalir ke mana? Ke arah yang ada lulubangan yang di pinggir kanan atau pinggir kirinya. Yang lulubangan itu disebut banyu yang dialiri oleh banyu sungai yang di tengah tadi. Maka disebut lulubangan itu jariyah ngarannya. Artinya banyunya ada mengalir tapi kada sungai cuma kan berhubungan dengan sungai. Bila banyunya bersurut, banyu yang di jariyah itu tabulik joinya pulang ke sungai tadi. Nah, atau bakaring. Tapi bilanya banyunya dalam, naik banyu, mengalirnya ke situ, mengisi-isi. Dan jariyah ini bisa aja lubang itu kada sebuting atau lurubakan jaka ibarat itu menggenang banyu aja kita. Banyu itu menggenang di pinggir-pinggir sungai. Nah, misalnya kayak inilah nih kayak ini sungai nah. Sungainya nih hulu, nih hilir. Jadi ke situ sungai. Nah, bilanya dalam, apalagi banyunya deras, ya kalau ini meluak-luak banyunya nih. Nah, bilanya ada di sini lulubakan halus sedikit aja, bisa mengalir ke situ banyu, atau ke sebelah sini, ya kalau, nah mengalir banyu. Atau bisa juga kayak mudah kayak air terjun halus saja susungaiannya, tapi mudah kayak air terjun deras, jadi banyu itu mudah kayak berombak. Nah, luncatannya ninto bisa tatampung di higa-higanya di higa-higa sungai ini tuh menggenang di situ bilanya satu lubakan satu genangan atau kada usah satu lubakan nah yang kayak rendah menggenang juga tuh maka disebut jariyah nih tuh dihukumi model kayak sungai mengalir juga dihukumi karena banyunya dari banyu sungai juga dan berhubungannya dengan sungai tadi pahamailah. Nah karena di sini jariyah karena pulang bisa juga di sini karing di sini bisi pulang banyu bisa juga berlubak-lubak ya, di sini lubak. Nah, lubak itu bisa dalam, bisa surut, tergantung datang di mana lubak itu proses alamiah aja nya. Bisa gara-gara buaya kan bakal lahir lawan harimau di situ lo berlubak. Bisa ya kalau tergantung
atau tanahnya lamah, merimbisnya ke bawah, banyu naik ke atas, bisa nang itu, tergantung posisi. Atau disengaja diulah jariyah itu, bisa kayak bulah tetambakan kah di sini apakah misalnya jariyah jonin tuh, sengaja misalnya petani maulah di situ, maulah supaya banyu itu mengalir ke situ, tapi halus-halus saja banyunya tergenang di situ, jariyah juga. Bisa proses alam jariyah itu ada, bisa juga diulah manusia. Nah, hukum jariyah ini sama seperti hukum banyu yang mengalir tuh maksud sidin tadi tuh. Seperti banyu yang sungai yang mengalir. Nah, cuma sungainya ini biasanya deras, yang kayak di tengah-tengah hutan lah, deras, atau di atas terus. Bila kita selisih kahulu, tujuh kahulu, jangan tujuh hilir, tujuh kahulu bisa bertamuan dan dengan air terjun tuh. Nah, itu biasanya itu terus kahulu air terjun tuh, gunung tuh di situ Tarsan berdiam. Nah, itu tuh pahamnya, ini memahami jariyah dulu lah. Jadi jariyah itu bukan banyu sungai yang tergandalnya tuh kada, tetapi di pinggir-pinggirnya, tapi banyu itu datang dari banyu sungai juga mengalir. Nah, jariyah itu yang kita bahas di sini Sidin. Ulangi bermula air yang mengalir seperti yang tenang juga, hukumnya seperti banyu yang tenang juga, yang kayak biasa, banyu yang tenang. Yang dalam wadah itu misalnya atau dalam kolam sama. Pada sekalian tafsil yang tersebut itu yakni perinciannya apabila jatuh najis ke dalam satu jariyah. Nah, titik lah, jelaskan lagi lah. Nah, bagaimana fungsi jariyah itu? Nah, bubuhan ulama bahari bilanya mengembara di hutan-hutan nih. Kadusah ulama siapakah? Biasanya bilanya kulir ke sungai, di jariyah itu aja wudu. Karena banyunya bersih aja juga. Nah, cuma kadang-kadang ada tahi kijang kan di situ misalnya. Nah, ya kalau di jariyah itu pahamailah. Jadi kadang macam harus ke sungainya bodoh, bisa di situ bilanya jernih aja bening, bisa di jariyah itu ambil banyu segan minum. Bisa juga gitu, atau bisa tinggal di situ. Nah, itu jariyah narannya. Lalu apabila jatuh najis ke dalam satu jariyah, satu lubangan jariyah, daripada sekalian jariyah, berarti banyak jariyah Allah banyak tuh, bisa saling berhubungan tuh jariyah itu. Yang mengalir itu maka ditilik, arti ditilik itu dianalisa, dilihati dulu. Jika ada air yang pada satu jariyah, satu kubangan, satu genangan itu kurang daripada 2 kulah banyunya, pahamailah, maka air itu yang ada di dalam satu jariyah itu najis lah hukumnya. Cari jariyah yang lain ya, kalau ibarat bodoh jangan di situ karena najis. Tapi bila kita memperkirakan banyunya tadi karena lubakannya halus, kurang 2 kulah banyunya otomatis. Nah, maka ada sekalinya kita lihat tahi kijang, berarti ada kijang nih. Kalau pian mencari tumbak tuh ya lah. Jagar yang membandam nih jagarnya. Nah, tapi kadang bodoh tuh cari jariyah yang lain atau ke sungainya sekali. Nah, sama ada ia berubah banyu satu jariyah itu berubah sifatnya, baunya, warnanya atau rasanya, atau tiada berubah lah, atau tiada berubah. Nah, berubah kah? Maka tetap dihukumi najis, sama seperti banyu yang di kolam yang biasa, yang bukan yang mengalir. Pahamailah. Nah, cuman ini apabila ini sini ada keringanan lah. Dia kan kasusnya bukan di dalam kampung di tengah kota ya. Kalau tengah kota ada keran ya lah. Ini kisahnya kayak di hutan, di perjalanan. Nah, apabila jariyah itu sabutingannya, sedangkan di sungai itu kita hendak ke sungai sesekali ngalih, lo pindah sambar buaya misalnya. Apalagi kita kada kenal situasi sungai ini tuh pindah seram, pindah bunyi kotok di dalam sungai ya. Kalau kita ini lo pindah sungai apa pindah buaya kah pindah kadewani kita gair aja kita, baik di jariyahnya bodoh sama aja banyunya juga. Tapi ya kita lihati banyunya kurang 2 kulah dan sabigi ada tahi kijang. Nah, kalau hukum yang asal sama seperti banyu yang kada mengalir biasa, bila inya berubah kada berubah ke sifat bau rasa warnanya, bilanya kurang 2 kulah dan najis lah ya. Kada masih harus berubah, tapi bilanya kurang 2 kulah tetap najis. Nah, tapi di sini ada keringanan. Karena ini situasinya di tengah hutan, sedangkan jariyahnya ada sebubutingannya, kita hendak ke sungai ini untuk ngalih. Nah, menurut para sebagian ulama Syafi'iyah boleh di sini kita gunakan untuk wudu. Atau diminum kan boleh. Nah, walaupun ada teh kijang di situ, tak sarap ya nih. Tapi mana jadi kuat, untal teh kijang sekali. Kuat ya lah. Nah, nang kayak tanduk kijang tuh, juga menungkat kuatnya. Nah, entah.
Paham itulah, ini pengecualian. Jadi hukum itu mainat aja. Ya kita ini kayak penih ya, bodoh di sini aja ngali bener ya. Masalahnya bodoh yang di sungai itu lo kopinya disambar buaya, baik yang di jari aja temak banyunya kurang 2 kula karena genangannya halus saja lubakannya. Nah tapi ada mencongong tahi apa misalnya di situ. Nah kita karena ini situasinya darurat boleh aja. Nah itu boleh aja. Tapi dengan catatan lah kada berubah juga bau, rasa dan warnanya walaupun kurang 2 kula lah. Mun hukum asal bilanya kurang 2 kula berubah kada berubah tetap najis. Nah itu. Jadi ditilik, dianalisa jika ada ia air pada satu jariyah itu kurang daripada 2 kula, maka air itu najislah bila ada najis menjongkong di situ, dalam situ. Sama ada ia berubah sifatnya atau tiada. Nah, itu maksudnya nah. Berubah itu maksudnya berubah sifat. Bisa rasa, bau dan warna. Atau tiada. Dan nah kisah bahasa pulang. Dan jika ada ia si jariyah tadi, satu jariyah tadi 2 kula atau lebih, maka tiadalah ia najis walaupun di situ menjongkong najis, maka kada dihukumi najis lah. Kenapa aja? Karenanya 2 kula atau lebih, melainkan kecuali ja, maksud melainkan itu kecuali ja apabila ada ia di banyu di jariyah tadi berubah. Nah mun biar 2 kula lebih tapi kuning warnanya, kada yang banyu warna banyu lagi, artinya kan budak kayak berjamaah kijang bahira di situ, berarti kada kawa juga dipakai karena sudah berubah. Maka dikehendaki, nah titik lah, maka dikehendaki dengan jariyah, yaitu maksud jariyah ini nah bagus di garis bawah ya. Kalau maka dikehendaki dengan jariyah, arti jariyah itu apa garang, yaitu satu tempat air yang banyunya itu masih mengalir, yang mengalir antara 2 tepi sungai. Nah ya kan, bisa sebelah kanan sungai atau sebelah kiri sungai, terserah aja kemana yang pinaranda, di situ banyu mengalir. Maka jariyah itu nyata kelihatan, artinya nyata itu kelihatan benar banyunya dalam, itu maksudnya apabila ada air sungai itu daras lagi dalam. Nah jadi banyu di jariyah tergantung banyu di tengah sungai tadi. Bila banyunya yang di sungai yang tadi di dalam, apalagi daras, apalagi banjir, nah bisa yang mengkubung sampai ke pinggir-pinggir kemana, banyunya limpas aja kita. Bisa bilang hendak banyak mana jariyahnya tuh jagarnya. Di sini banyu kubangan banyu ya, kalau ipanya yang mana rendah di situ banyu mano. Bisa juga diartikan jariyah ini kayak umbak lah. Umbak menghantam ke tepi pantai itu. Banyu itu kan karena berbulik kalau tapi ada yang tertinggal. Di mana tertinggal? Di lubang-lubangnya tuh. Nah di lubang-lubang pinggir tuh jariyah, dan satu lubang satu jariyah. Bilanya lubangnya ganal bisa jadi sampai cukup 2 kula ke lubang itu. Nah itu bisa juga nih tuh. Jadi jariyah tuh bisa dari situ terbentuknya. Apabila ada air sungai itu daras lagi dalam, maka jariyahnya pun nampak benar kelihatan, artinya menggenang banyunya. Maka dinamai jariyah itu jariyah tahqiqiyah benerannya. Artinya banyunya tuh jelas kelihatan dalamnya. Kalau dilihat lah. Nah, jariyah tahqiqiyah. Arti tahqiqiyah tuh nyata kelihatan banyunya ada. Tahqiq benerannya. Nah, pin merasai uyah masin kah? Masin aja. Sudah merasai masin lahak nih aja. Tahqiq naranya itu. Nah, dan jika ada jariyah itu tiada kelihatan, remang-remang. Nah, kada kelihatan macam-macam. Sebab tiada daras airnya, air yang di tengah itu ada daras. Lah. Nah, jadi banyunya itu mungkin surut kah? Atau dalam juga misalnya banyunya, tapi kada kelihatan tertutup tumbuh-tumbuhan misalnya. Nah maka tuh kada jelas narannya tertutup tumbuh-tumbuhan, lapet tumbuh-tumbuhan namanya di pinggir-pinggir itu. Maka bilanya sesungaian itulah di tengah-tengah pinggirnya tumbuh-tumbuhan babanyu pulang, itu bisa ada anakonda tuh. Nah kalau jadi hati-hati juga biar situ. Anakonda ada tapi tauman harun ganal ada juga situ. Jadi tasarapin aja memilih hendak yang mana tuh, hendak tauman. Nah itu tapi hati-hati anakonda. Dan tiada umpamanya. Nah, dan sebab tiada daras airnya dan tiada umpamanya. Nah, artinya kadada banyu itu menampakkan seperti kubangan, kada kelihatan seperti kubangan banyu.
bisa seperti model kayak kelihatan seperti tuyukan tumbuh-tumbuhan yang rumputan yang mengapung tuh nah itu. Maka hendaklah ditakdirkan, ditakdirkan tuh diperkirakan jariyahnya, diperkirakan siapa banyunya. Tapi ini jarang cuma terjadi ini. Artinya kita bila nyainya ada banyu kita gunakan, bila ada kadosa kita kadosa kita yang perkirakan ini banyu ini kira-kira ya. Ini kisahnya kan hendak menghukumi tanpa satu jariyah itu benajis atau kada, atau dihukumi najis atau kada. Nah lihat di banyunya 2 kulah atau kada. Tapi kita mau ukur 2 kulah nih ngalih, karena di situ misalnya tatuyuk-tuyuk apa nih tumbuh-tumbuhannya mengapung itu Nah maka kita ditakdirkan ditakdirkan itu diperkirakan banyunya siapa. Nah ini munnya cangkal ya, kalau munnya kita kada cangkal cari jariyah yang jelas-jelas ada banyunya gitu kada usah ambil banyu itu atau ke sungainya sekali. Nah lebih tetap bagus lagi. Dan dinamai ia jariyah takdiriyah narannya. Nah jadi jariyah itu ada jariyah tahqiqiyah, ada jariyah takdiriyah. Kenapa disebut tahqiqiyah? Karena jelas banyunya, dalam, kelihatan, nampak. Kenapa disebut jariyah takdiriyah? Karena banyunya kada tapi jelas, maka dikit diperkirakan aja. Nah itu bila pindah surut kacap-kacapan takdiriyah jadi sebenarnya banyunya. Tapi lo dalam kita menyalam untuk bisa tinggalam jua awak, berarti kan ini tahqiqiyah, nyata benar sudah banyunya jelas. Nah itu membahas masalah jariyahnya aja. Nah itu. Dan dikenal keadaan yang satu jariyah itu sampai 2 kulah dengan ukuran. Ini kisah bahasa pulang. Jadi mbah jariyah takdiriyah titik di situ. Nah titik. Dan ini kisah bahasa dikenal atau dikenal itu diketahui bahwa keadaan yang satu jariyah itu sampaikah 2 kulah itu dengan ukuran. Nah caranya mengukur dengan ukuran pada panjang yang si jariyah tadi nih, satu genangan banyu, satu kubangan banyu, dan lebarnya dan dalamnya. Maka apabila ada panjang satu jariyah itu sahasta 6 jari dan lebarnya pun sekian juga, sama juga gitu sahasta 6 jari juga, dan dalamnya pun sekian juga, sahasta 6 jari juga, maka jariyah itu sampailah 2 kulah. Sahasta 6 jari. Nah ini itu bukan hanya jariyah aja, wadah-wadah kita yang di dalam WC kayak itu juga sahasta 6 jari. Ini sahasta mulai lipatan siku nih sampai ke sini sahasta narnya. Nah sahasta. Nah sahasta ini 4 kali ini nih. Hitung jepian. Nah, ayo. Ini belawan kita tahu lah. 1, nah coba hitunglah. 2, 3, 4. Nah, jadi kita kulir mahasta 4 kali ini sahasta. Nah 4, jadi sahasta ini kita dihitungi lawan sentimeter berapa sentimeter. Memang kita hendak mengukur atau lawan rumput tali rapia rumput Jepang. Nah sahasta 6 jari. Ini kan 5 jari loh nih, longgarakan sedikit 6 jari naranya. Nah kayak itu mempas kini 5 jari, longgarakan sedikit 6 jari. Nah ada apa dengan 6 jari? 6 jari ini atau antara 5 jari dan 6 jari ini seperempat hasta. Ya kalau masih banana. Tapi di ukuran tangan yang agahar yang normal lah. Tangan orang kurang normal juga bang, tahadap masih yang sadang. Nah 1 lah, nah 2, 3, 4. Nah kalau 4 ini sahasta. Tambahin saya ini pulang. Jadi 5 ini panjangnya jariyah tadi, lebarnya jariyah tadi, dalamnya jariyah tadi 2 kulah tuh. 5 ini. Paham lah 5 ini. 5 ini aja. Betul 1 2 3 4 5 lain lagi ini. 5 kali yang kayak ini. Paham lah nih. Bisa bingung aku nih. Nah. Kain aja sahasta 6 jari. Panjangnya, lebarnya
dalamnya berarti 2 kulah tuh. Jadi kita hendak yang banyu mandi apakah bilanya lebih dari seitu 2 kulah naranya kayak itu kita lebihi aja sekali supaya yakin, lebihi dalamnya dari seini, lebihi panjangnya dari seini, lebihi lebarnya dari seini. Kayak apa caranya? Jangan ini ditaliin dulu tali rapia, nah berapa panjangnya, nah, tinggal ukur-ukur aja lagi lah. Nah oh bila lebih dari seini kita lebihi aja 2 kulah atau jangan mampas benar, mampas tuh ngalih ini mampas, baik dilebihi sedikit. Jelas saya lah, cuma mau hendak lebih mudah mau ukur hendak ada kayak hendak engkau ini aja ya tadi ini kan sini ke sini 4 ke sini 5 loh, jadi 5 nih ini narannya ya kalau nah kayak itu anunya tuh ukuran kita hendak mengetahui apakah itu sakulah 1 jariyah itu atau kada, kayak itu cara mengukurnya. Berarti munnya kita berjajak kada tinggalam nintuhot kada tinggalam buku batis, berarti dalamnya kada sampai sini ya kalau. Nah tapi kita lihati berapa luasnya pulang, bisa aja tertutupi oleh luasnya tadi yang dalam itu, walaupun dalamnya akan ingat kada jejak buku batis tapi luasnya luas bener jariyah tadi, tertutupi oleh keluasan tadi, bisa juga kayak itu. Nah tuh ahli hitung yang bisa menghitung itu tuh ya lah. Memang kada dalam benar tapi luasnya menggonang benar luasnya, jangan-jangan bisa 1 kulah juga tuh karena luas benar 1 jariyah itu nah itu yang bagus tuh caranya tuh dianu pang model kayak di sentimeter dulu ya kalau berapa di sentimeter nah, atau kayak ini aja nah lah kita ukur dalamnya tempat tuh seini, lebarnya seini, panjangnya seini, kita ukur dengan liter berapa liter coba misal 500 liter misal atau 700 liter misal. Nah, maka nyaman kita menghitungi. Jadi bilanya ukurannya tadi kada yang sama kan kada mesti harus sama sini bertahan. Ya kalau punya proses alam kan terserah inya berbentuk ya Allah kita liter ya nah. Berapa liter sekalinya lebih 700 liter misalnya. Oh berarti 2 kulah. Coba harus semua mencoba berapa liter ya Allah. Nah, nya liter-liter tuh kada sama setiap daerah. Kalau nya di daerah Baghdad sana 500 liter tapi liter Baghdad. Bukan liter yang kita pahuluan. Kada tahu kita kalau liter Baghdad, kalau liter Baghdad banyu 2 kulah tuh 500 liter. Tapi liter Baghdad. Lah. Nah, ada suah juga menit kita kayak liter Baghdad ya Allah, yang sudah kasih perjalanan ya Allah. Nah, cuma menurut perkiraan cuaca ada sama ukuran liter Baghdad tuh lawan kita di sini. Orang sana ganal-ganal. Jadi kita kira ganal jadi liternya. Sarba ganal baunya tuh pada pun kita nya. Ujuran nah. Dan jika sambungannya tiada seperti demikian itu, nah mak arti tiada demikian ukuran yang tempatnya tuh ada seperti itu, ada yang sahasta 6 jari dalamnya, luasnya, lebarnya. Nah itu maksud dan jika tiada seperti demikian itu tuh maka yaitu kurang daripada 2 kulah naranya banyu tersebut. Dan adalah tiap-tiap 1 jariyah menuntut ia bagi jariyah yang di hadapannya. Arti menuntut itu mengalirnya ke jariyah yang ke hadapannya, dan lari ia daripada jariyah yang di belakangnya. Nah ini kisahnya jariyah bersambung-sambung lah. Ini perlu penjelasan pulang nih. Jadi ini sungai, di sini ada 1 jariyah. Nah sungainya ini daras, di belakang 1 jariyah ini ada pulang jariyah. Jadi bilanya makin daras sungainya ini karena berumbak terus misalnya, ini kena hibak jariyah di sini mengalir ke jariyah yang satunya, itu disebut menuntut ke jariyah yang satunya tuh. Artinya maisi banyu yang ke jariyah yang di belakangnya. Oh sakalnya di sananya ada jauh jariyah karena sini kehibakan nimpas pulangnya ke situ. Nah jadi saat banyu yang di sini mengalir ke sana meninggalkan yang di sini. Ya kalau apabila bajunya itu daras, yang sungainya daras, nah gitu. Apalagi misalnya sungainya itu ada air terjunnya tadi tuh, nah kan daras bener berombak terus tuh. Jadi otomatis sini jariyah, di situ jariyah, di situ jariyah, di situ ada kubangan banyu. Nah bilanya di sini hibak sudah kasininya, di sini hibak kasih itu pulang. Jadi yang di sini, yang di tengah nih menuju kayak sana, meninggalkan yang di sini kan gitu maksudnya tadi. Nah itu. Jadi sambungannya lah
Dan adalah ulangin, dan adalah tiap-tiap satu jariyah tadi menuntut ia ke bagi jariyah yang di hadapannya, maksudnya mengaliri abilinya kehibakan di situ, dan lari ia daripada jariyah yang di belakangnya, maksudnya ya kan kada mau tabulik banyu itu, karena banyu itu meluap terus dari sungai. Nah misalnya kayak itu kejadiannya, amun banyunya dalam terus, amun banyunya bersurut, itu lain lagi kisahnya. Banyu yang di sungai itu bersurut, lain lagi kisahnya. Demikianlah berturut-turut, maka antara sekalian jariyah itu, nah ini kisah jariyahnya banyak. Maka antara sekalian jariyah itu pada penglihatan mata berhubungan juga, ya kada? Berhubungan kan banyu, jadi banyu sungai ini dari sebentar mengalir terusnya, kada beampihan mengalir, apalagi musim hujan. Nah mengalir terus, jadi jariyah ini empat juga mengalir terus, juga hibak terus banyunya, di sini hibak, batu banyu yang di sini kan melimpas ke situ, banyu yang di sini melimpas ke situ lagi. Nah itu maksudnya, jadi seperti berhubungan, kita melihat dari pandangan mata. Jadi dari penglihatan mata seperti berhubungan juga jasidin, tetapi pada hukum adalah ia bercerai-cerai. Pada hukum kada sama, ini satu jariyah hukum berbeda dengan jariyah yang di sini. Jariyah yang di sini kada sama dengan jariyah yang di sini. Walaupun kita melihat bila tekanan banyu sungai dalam itu tuh mulai berhubungan, budak kayak satu alam satu wadah aja, tapi secara hukum syariatnya kada satu wadah, karena lubak-lubaknya berbeda. Tapi karenanya satu aliran dari sungai dilihat oleh mata seperti berhubungan juga. Nah tetapi pada hukum syariat adalah ia bercerai-cerai, tiap-tiap satu jariyah masing-masing dengan hukumnya yang berbeda-beda. Itu hukumnya tambah yang berbeda-beda. Nah, hingga apabila jatuh najis, kepada jariyah yang kurang daripada 2 kulah, najislah air jariyah itu juga. Nah, serta dengan tempatnya tempat jadi najis. Nah, tempatnya tiada najis jariyah yang dahulunya dan tiada jariyah yang kemudiannya. Nah, ini perlu penjelasan pulang. Jadi jariyah ini banyak dan saling berhubungan, karena banyu jariyah di sini boleh jadi datangnya dari banyu jariyah yang di sini. Ya kalau tapi yang di sini bang boleh jadi datangnya dari jariyah yang di sini, ini saling berhubungan aja, karena kan satu dataran aja, tapi seluruhnya itu datang dari banyu sungai. Nah anggaplah jariyah itu ada 3. Nah ini sungai, ini dirun hulu, nah hulu ke hilir. Nah pinggir sini ada jariyah satu, parak sungainya ada kubangan banyu, sini ada kubangan banyu pulang, di sananya ada kubangan banyu 3 kada nih. Banyunya diurus bener 6 gulak. Nah, di sini ada kubangan banyu, kubangan 3 kubangan banyu. Secara ujar-ujar itu kalampayan, sekilas kita melihat budak kayak sealiran aja nih tuh. Tapi setelah kita teliti, sacanya di sini ada lulubakan, situ ada lulubakan, berarti 3 lubak narannya. Berarti secara hukum itu kada sealiran, masing-masing ada hukum tersendiri. Misalnya si jariyah yang di pemulaan sini parak sungai sini, nah tadalam banyunya, tadalam lubangnya, berarti otomatis bisa kemungkinan 2 kulah, karena dalam. Sekali kita bercampur tinggalan bulat, nah berarti kan dalam benar yang nih. Yang di sini pang kada, ingat yang model kayak ingat mata kaki aja. Nah sebelah sana pulang kita tisai, kita kan sudah tercampur, kita tis kawan campur pangnya kita tinggalan bulat juga sekali kawan di situ. Nah berarti kan yang di tengah aja yang kurang 2 kulah, sedangkan yang di sini kada, sedangkan situ kada, jadi berbeda-beda hukumnya. Nah seandainya jasiden lah yang di tengah sini kaguguran najis, ya kalau sedangkan inya kurang 2 kulah, nah atau sedangkan sini pang kurang 2 kulah aja, misalnya di situ kurang 2 kulah juga, tapi yang kaguguran najis hanya yang di tengah, pahamelah. Maka jasiden yang dihukumi bernajis itu hanya yang di tengah, bukan yang sebelumnya, bukan jariyah yang sebelumnya, bukan jariyah yang sesudahnya. Paham lah nih. Walaupun secara mata kita melihatnya berhubungan banyunya nih toh. Nah, tapi lubaknya lain jasiden. Paham lah. Nah, kalau hukum nang kayak kita yang di dunia Indonesia merdeka ini kan yang mungkin kisah di hutan tadi nih. Ini kisah di hutan. Bila banyunya pindah berhubungan, bila nya digarakkan di sini bagarak di sini. Ya kalau berarti itu berhubungan naranya. Ini 2 buah banyu nah. Ada pipa di sini ganal, kalau ulun goyang banyunya di sini dengan goyangan yang keras,
Ini bergoyang juga banyunya, umpat bergoyang, umpat yang bergelombang juga dengan gelombang yang keras, maka disebut satu wadah aja walaupun dua wadah penglihatan secara hukum satu wadah. Artinya bila di sini karena najis, sedangkan ini kurang 2 kulah, umpatlah ini banyunya banyu najis jikanya kurang 2 kulah. Kan kayak itu hukum asal yang hukum di dunia normal, sedangkan yang hukum di jariyah ini lain. Kada kayak itu Jasiden. Kenapa? Pandangan mata aja seperti berhubungan, hakikatnya berbeda. Pahamailah. Nah itu. Ini ke Lupang Pian misalnya suatu hari tak ke hutan sana, misalnya mendapat WA dari Tarjan ke sini, jangan saya ya. Ayo belum Pian hendak ke situ, ayo situ. Hendak bertemuan. Dan adalah dalam kurung. Dan adalah tempat jariyah. Nah, tempat satu genangan air yang mengalir, mengalir ke sungai itu maksudnya, atau ke jariyah yang lain. Nah, dan adalah tempat jariyah yang keguguran najis itu, bisa disucikan. Nah, tambahi bisa di situ, bisa disucikan oleh jariyah yang di belakangnya. Nah, bisa. Kenapa? Karena banyu itu mengalir terus. Ya kalau. Nah, ini misalnya kan jariyahnya kan bersusun. Di sini ada jariyah, di separak sungainya ada jariyah, ada satu kubangan, situ ada satu kubangan. Di sini benajis keguguran tahi kijang tadihan. Nah, tapi banyunya tuh mengalir terus dari sini. Jadi bisa bersih kena banyu ini, oleh karena datang banyu dari sini membersihi. Nah, itu maksudnya. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Fathul Jawad dalam kitabnya, adalah Jasidin bagi jariyah yang lalu kemudiannya, arti kemudiannya atau sesudahnya daripada jariyah yang karena najis itu seperti hukum air gusalah juga, artinya membersihi. Nah, jadi banyu yang di belakang yang menuju ke muka itu membersihi banyu yang di muka ini. Ini pemahamannya. Banyu yang di hulu, di mana banyu yang mengalirnya jariyah tadi itu juga mana mengalirnya, itu membersihi banyu yang sesudahnya ini. Jelas saya itulah. Nah, ini itu. Tapi dengan catatan, nah si najis yang ada di jariyah yang dialiri oleh jariyah yang sebutnya ini, umpat juanya takipai, amunnya masih kada takipai, begandangan situ kada juga. Ya kalau ini mestinya terlalu dalam kan ya, lalunya tak dasar. Najisnya tadi biar banyunya datang kada angkat najis tadi, itu kada kewajiban. Ini seandainya kan ini mengapung. Ini mengapung, nah di jariyah itu mengapung. Artinya kan ringan nih. Datang banyu yang di jariyah sini menghambur sini, bersih di sini. Nah, umpatnya mengapung takipai, bersih di sini banyu di sini. Kenapa bersih? Ya, maka bekas najis ya. Pertama 2 alasan. Nah, pertama najisnya sudah baugah. Yang kedua banyu baru datang ke sini. Nah, itu alasannya. Banyu baru. Lain banyu yang terdahulu aja kita. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah Sidin, hingga jikalau ada najasah itu mughalladah. Nah, apabila najis itu mughalladah, mughalladah tahu yang babi atau anjing tuh. Maka tiadalah suci tempatnya, melainkan apabila jadi memang banyunya bersih aja tempatnya pulang. Nah, maka tempat yang bekas yang satu jariyah satu kubangan tuh, nah kan di situ ada misalnya tahi babi kah misalnya. Kita melihat babi di situ benar kayak baduk dongkok, berarti bahir aja kita lihat ada tahi babi sekalinya misalnya di situ. Nah, walaupun tahinya takipai dapatnya banyu jariyah yang sebelumnya tadi, tapi tempatnya tuh masih benajis, hukumnya benajis tempat satu kubangannya tadi. Nah, sedangkan kita kan hendak mengukut amas ke apakah di bawah situ ya kalau. Nah, misal. Nah, maka Jasidin tiadalah suci tempatnya nintu, melainkan cara mensucikannya kayak apa? Apabila lalu itu artinya melalui atasnya si jariyah tadi 7 jariyah, 7 samburan banyu. Nah, dari jariyah yang sebelumnya. Ya Allah. Nah, tetapi tempat yang demikian itu jika ada najis itu lalu itu terbawa bersama-sama dengan air. Paham lah nih? Ini kisah jariyah ya kalau. Ini jariyah yang parak sungai. Di sini yang tak jauh pada sungai. Nah, yang tak jauh pada sungai ini ada tahi anjing misalnya. Ya kalau. Nah, maka
Kayak cara bersihnya kan wajib 7 kali loh nih bersihnya. Maka caranya banyu yang dari jariyah sini atau banyu yang dari sungai tadi harus 7 kali mengaliri ke situ. Nah, atau banyu yang di sungai atau banyu yang di jariyah di parak sungai bisa juga lah, boleh banyu yang di jariyah di parak sungai yang mengaliri ke sini, atau banyu sungainya sesekali yang daras tadi harus 7 kalinya begelumbang ke sana banyunya. Sekali dulu begelumbang bersih hilang takipaya tahi anjingnya, betul pulang begelumbang pulang sekali pulang hilang pulang gulung sampai 7 kali hanyar bersih yang tempatnya ninto suci karena menggeladah. Ini kan ini kan proses alam jadi ninto bisa dibantu kita menyimpulkan, bisa juga kita ada di situ ya. Kalau simbur 7 kali lawan banyu sungai bersih dari tempatnya tadi, kalau tanah apanya sudah tanah dulu tuh ada perlu lagi nih tuh banyunya aja gitu 7 kali simburakan lawan banyu sungai. Pahamailah. Tapi dengan catatan Jasidin tadi sini najis yang mencongkongnya itu sudah lalu terbawa banyu yang pertama tadi. Kalau belum lalu terbawa banyu pertama dihukumi satu aja nyer. Bisa nakin tak simbur masih ada belum asih masih satu masih yang masih belum kau dihitung 1 2 3 sampai 7 masih dihukumi menghilangkan najisnya aja nyer. Simbur pulang sampai 25 kali menyimbur tetap najisnya mencongkong di situ, najis yang tahi anjing tadi misalnya. Berarti ini belum berlaku yang 1 2 3 sampai 7 belum berlaku karena najisnya masih mencongkong di tempat itu. Hilangkan najisnya dulu. Hilangnya tuh bisa kita membantu menghilangkan atau karenanya gelombang tadi menghambur lalu hilang. Nah, setelah hilang hanya asih hitungan 1 2 3 sampai 7. Nah, jelas ya itulah. Adapun jika ada najis itu berhenti di tengah sungai. Nah, ini masalah kasus bahasa pulang. Sekalinya najis itu, najis ini bukan najis mugalajah lah, najis apa aja. Lah, jadi kisah bahasanya pulang nih. Adapun jika najis itu misalnya tahi tarsan tadi pulang. Nah, sekalinya tahi tarsan kan unik juga ya kalau model kayak karet itu nah. Kada tapi langsung hancur kadanya. Jadi sekalinya singgah pas di tengah-tengah sungai. Tengah-tengah sungai itu kan ada kayak bebatuan ya kalau bejongol, batu karang aja kita. Sekalinya singgah di situ, model kayak berikit di situ. Nah, maka karang itu anaknya di tengah-tengah sungai. Sedangkan jariyah yang parak sungai ataupun jariyah yang jauh dari sungai ataupun berapapun jariyah di situ, banyunya datang di sungai ini tuh. Sedangkan banyunya tadi gelombangnya tadi diambil dari banyu yang tengah-tengah sungai tadinya. Otomatis ini kan karena aliran yang banyu bernajis dari tahi tarsan tadi. Pahamlah nih. Nah, itu kita baca dulu nah. Adapun jika ada najis itu berhenti, artinya andaknya atau maksud berhenti itu tepat di tengah-tengah sungai umpamanya aja Bang Jasidinnya lah. Kada larut di di tengah sungainya betungguan, maka tiap-tiap jariyah yang di pinggir sungai tadi yang dialiri oleh banyu sungai yang kurang dari 2 kulah yang lalu maksud lalu tuh yang diliwati oleh najis yang berhenti itu najislah sekaliannya. Nah, ini penting kita tahu ya kalau paham yang sudah bangun harus menjelaskan lagi nah. Tapi ini ada perinciannya lah. Ini kan banyu tadi, najis tadi yang kayak tahi tarsan tadi andaknya memang di tengah-tengah sungai, dan banyu yang di jariyah higan itu dialiri oleh banyu yang dari sungai tadi, banyu yang melewati dari tahi tarsan tadi. Nah, bila berumbak kan yang berumbak pas umbak tuh yang karena tahi tarsan tadi mengalir ke pinggir sungai tadi. Nah, otomatis kan banyu yang dihamburakan dari banyu sungai ini tercemar oleh yang tahi tarsan tadi. Nah, maka ini kan datang dari tahi tarsan istilahnya tercemarannya tadi. Nah, kayak apa hukumnya banyu yang itu tuh? Lihat belinya kurang 2 kulah najis. Tempatnya tadi banyunya tadi lebih 2 kulah kada apa-apa. Tapi dengan catatan kada berubah bau, warna dan rasa. Amun kita cium bau tahi tarsan kita. Nah, berarti walaupun 2 kulah tetapi najis juga. Nah, tapi ini bila sungai halus. Lah amun ini sungai halus kan di hutan tuh kan ada kayak sungai itu kada libar di hutan tuh kan halus ya tapi dalam bisa atau daras bilanya parak air terjun daras tuh amun yang libar kada
Libar tuh kita di sini Sungai Barito, sungai apa nih yang kita sini nih, Sungai Kahayan itu libar. Yang ini kada berlaku nih tuh. Biarpun yang Tahi Tarsan di tengah-tengah ya libar bener. Jadi banyunya tuh mungkin boleh jadi banyu yang sebelah sini yang Kajariyah situ, banyu yang sebelah sana masuk Kajariyah, bukan banyu yang dari bukan yang dari Tahi Tarsan kada, sebab banyunya luas. Nah sedangkan yang ini kasusnya kan sungainya tuh kada luas, walaupun dalam kada luas, jadi kemungkinan untuk memadahkan bahwa bukan banyu yang datang dari Tahi Tarsan tuh ngalih benar, karena kipit ya mau kada mau banyu itu bang sudah tak ke situ. Nah jelas saya itulah. Jadi ini kada berlaku untuk banyu kita sungai di sini. Kenapa aja kada berlaku aja? Makan ini aja kayak itu aja modelnya ya, kalau kada berlaku kada apa-apa walaupun tahinya banyak tapi sungainya luas benar. Jadi kemungkinan bukan banyu yang datang dari tahi ini tuh mungkin kemungkinannya besar. Yang mengalir ke jariyah kita atau ke kolam kita. Jariyah ini bisa dikesel ke kolam, pian mengulam iwak misalnya ya, kalau atau segala macam ulah kolam yang mengambil dari sungai. Nah, bila sungainya luas saja sedangkan di situ ada yang itai segala macam, tahu aja disampaikan kali mutahi tangan sedikit ya, kalau tahu bil kasri ya tahi juga sebenarnya. Bil kasrah ya, kalau anu tahu bil kasri gitunya, tahu bil kasri tanyaman sedikit ya, kalau menyebut tahi asa anu bener ya, kalau anu tahu bil kasri, nah gitu aja sudah, tahu dengan kasrah gitu. Nah apabila sungainya luas, tahunya itu banyak yang bil kasri nih, situ tapi luas benar. Nah kemungkinan banyu yang mengalir ke kolam kita ini masih kemungkinan besar bukan banyu yang tercemar dari yang tahu bil kasri ini nih. Nah beda kalau sungainya sempit, banyunya tuh itu tuh juga kamanangnya mengalir pada yang Kajariyah itu pada banyu itu juga. Nah ini pian suah berjalan ke hutan tatamu pian aduh sak mana hutan yang jebirin tuh nya suah hari sungainya tuh paling 2 meter aja lebarnya tapi deras banyunya golok. Nah itu kan kalau tahinya di tengah-tengah, apalagi tahinya gondong kayak kapal hadangan tuh mungkin hambur pasti banyunya itu bang juga yang hambur. Nah itu jelasin itulah. Nah sama kalau kita misalnya banyu yang tercemar nih bisa kau diputuskan dari sini ya, kalau banyu tercemar tapi banyunya tadi masih luas saja maka tercemarnya dengan yang tahu bil kasri tadi, tapi sungainya masih luas no problem. Tapi kalau sungainya halus bener, dasar sungai pasir-pasir itu kelihatan halus bener, tercemar kan berataan bubang hajat di situ misalnya tercemar kuning-kuningan segala macam nih kada kawal dua bodoh. Kenapa? Karena sungainya kehalusan. Nah kecuali tercemarnya bukan hanya dengan yang itu misalnya kayak limbah aja kah kada apa aja kan kada tentu najis limbah itu ya, kalau nah jelas ya itulah. Tapi pulang aja misalnya pang ya sungainya halus surut pulang dangkal karena kebanyakan orang buang sampah lalu jadi surut banyu di situ, dasarannya di situ lalu bersurut ya, kalau nah jadi banyunya sedikit surut halus pulang. Nah betul pulang orang yang di situ juga ini ada yang kita akan meneliti ini di daerah perkotaan mungkin terjadi ini ya, kalau amun kita di Palangkaraya ini kada ada banyu surut gitu, cuma di daerah perkotaan ada nih. Kalau ulun melihat semalam di TV One yang kisah yang tata kota aja, dilihat di bawah-bawah di pinggir-pinggir bantaran yang daerah yang kali Ciliwung kan pesambatannya itu. Nah Ciliwang, Ciliwing itu bukan itu tuh banyunya tuh surut benar. Tapi orang melihat situlah ada yang bertetapas di situ. Ya kalau ada yang mandi, ada kanak-kanak bercabur-cabur. Nah kayak apa hukumnya nih tuh? Nah apabila banyunya tuh dihajatkan oleh masyarakat sekitar situ dan asal yang dicibuk bukan tahu bil kasri, masih banyu yang dicibuk walaupun banyunya itu tercemar secara hukum kesehatan dimaafkan. Nah, itu naranya darurat boleh aja dimaafkan mudah aja loh kok kadang kali. Jadi coba kan pian berdiam di pinggir Ciliwung sana coba kan ya lah. Sungainya tuh ada gitu sungai napakan darahnya pun di daerah perkotaan di daerah yang Jawa tuh gitu yang tapi di kota
Itu surat sungainya anu udah pergi karena kemarau aja surut benar. Tetap banyunya diambil asal jangan yang dicibok tahu bil kasri. Nah itu. Dan jikalau adapun jika najis itu berhenti di tengah sungai umpamanya, maka tiap-tiap jariyah yang kurang daripada 2 kulah yang lalu atia atasnya najis, yang berhenti itu najislah sekaliannya. Nah ya kalau dan jikalau ada sungai itu panjang beberapa parsah, parsah ini kilo lah, panjang benar sungainya sekalipun hingga berhimpunlah sekalian air itu pada satu tempat, padahal adalah ia 2 kulah atau lebih, maka ketika itu sucilah ia. Nah, jadi memang asalnya 2 kulah ada najis, tapi banyu tertujuk di situ, sekalinya ujung-ujungnya jadi lebih 2 kulah. Karena banyunya tuh bukan apa wilayahnya panjang, walaupun handap tapi panjang, tapi banyu itu memang ada terus tertujuk di situ banyunya. Kita hitung-hitung lebih 2 kulah yang asalnya benajis kada apa-apa. Tapi ini jangan catatan juga kada berubah bau, warna dan rasa. Dikit-dikit lah kita sampaikan kesahdan tuh nah pamali kada tak kesahdan itu maksudnya sahdan bisa protes ini nih nah ya kalau ngalih sampaikan kesahdan tuh nah kata si Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, dan dari karena inilah dikata pada lagas. Nah lagas tuh semacam pertanyaan ilmiah lah. Jersidin bagi kami mazhab Imam Syafi'i, air yang banyak nih pertanyaannya, nah bagi kami di sini maksudnya mazhab Imam Syafi'i lah, air yang banyak jika lebih daripada bahkan lebih daripada 1000 kulah lah, air yang banyak nih lebih daripada 1000 kulah, banyak ada nih lebih dari 1000 kulah, maka air itu najis padahal ia tiada berubah. Apakah itu lagas narannya atau lagas tuh pertanyaan ilmiah tapi masih belum terjawab, nggak ada paham apa itu, bisa menjawab lah. Tadi hasil dari situ tadi banyunya ini 1000 kulah, artinya kan lebih dari 2 kulah banyak, tapi dihukumi najis. Apakah itu padahal kada berubah? Ya kasus yang tadi jawabannya yang tadi. Nah yang tadi jadi ingat nih. Nah yang tadi sungai iyalah boleh jadi, tapi itu mampuan tuh dimaafkan itu deh. Ya kalau bilangnya hajat ada di situ asal jangan tahu bil kasri yang dicibok ya kalau. Nah ini kasusnya tadi yang kayak najis tadi di tengah-tengah sungainya dihalus. Nah lalu mengaliri banyu yang melewati si tahu tadi, banyu yang melewati tahu tadi kan umpet tercamarnya. Nah tarasai batunya mengaliri ke jariyah nih tuh, sedangkan jariyah ini kurang 2 kulah. Jariyah di sini kurang pulang 2 kulah. Jariyah di sini kurang 2 kulah. Di sini kurang 2 kulah. Nah ya lah kurang 2 kulah. Tapi mau dihitung berapa kulah nih? Bisa 1000. Ya kalau tapi banyunya tuh datang dari sini. Nah, maka padahal kada berubah tuh 2 kulah tadi, kada berubah, tapi masalahnya kurang 2 kulah bang. Walaupun kada berubah dihukumi najis. Nih ini maksud jawabannya tadi. Unggut paham jawabannya. Jadi Imam Syafi'i ada di secara ilmiah di mazhab kami 1000 kulah tapi dihukumi najis walaupun banyu kada berubah. Ayo Jasidin, apa jawabannya Jasidin? Ya kasusnya ini yang dimana banyu yang di jariyah tadi kan kurang 2 kulah banyunya walaupun kada berubah, tapi banyu itu datang dari banyu yang di tengah sungai tadi. Nah, sahdan wallahu a'lam.